Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada suara yang begitu dalam, bukan hanya masuk ke telingamu, tapi menyentuh setiap sel dalam tubuhmu. Suara itu bukan sembarang suara, itu adalah kata-kata Allah yang mampu membangunkan kekuatan tersembunyi dalam DNA-mu. Apa yang akan terjadi jika firman-Nya membuka pintu ke bagian dirimu yang selama ini tertidur? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu, hidupmu, dan hubunganmu dengan Sang Pencipta. Jangan lewatkan satu detik pun, karena setiap kata yang akan kau dengar adalah kunci untuk menyentuh bagian terdalam jiwamu. Bab 1. Awal dari sebuah getaran. Bayangkan, sebelum semesta ini memiliki bentuk, sebelum waktu diberi nama, sebelum bintang-bintang dinyalakan di langit, ada suara yang tak berasal dari ruang atau waktu. Suara yang tidak hanya menciptakan, tapi juga menyusun. Ia tidak hanya menjadikan sesuatu ada, tapi juga menjadikan makhluk memahami siapa dirinya. Ketika Allah berkata, "Kun, jadilah," maka bukan hanya bentuk yang muncul, tapi arah, tujuan, dan jiwa ikut ditanamkan dalam ciptaan itu. Inilah firman pertama yang bukan hanya membentuk materi, tapi juga menyentuh misteri. Getaran dari kata-katanya masuk ke dalam urat halus penciptaan, meresap ke dalam tulang, dan pada akhirnya menyentuh sesuatu yang manusia modern kini sebut sebagai DNA. Manusia seringkali menyangka dirinya sekadar rangka tubuh yang dibalut pikiran. Tapi sesungguhnya kita lebih dari itu. Kita adalah warisan dari sebuah suara yang sangat purba, suara yang menghidupkan. Dan dalam DNA kita, dalam urutan yang tampaknya acak, ada cetakan-cetakan kebenaran yang telah Allah titipkan. Kita dilahirkan bukan sekadar dari darah dan daging, tapi dari kehendak, dari rencana, dan dari kata. Maka jangan heran bila suatu saat dalam hidup, saat kita tersesat terlalu jauh, ada bagian dari diri kita yang tiba-tiba merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Karena bagian terdalam itu, DNA kita, masih mengingat suara asalnya. Ilmu pengetahuan hari ini perlahan-lahan mulai menyentuh hal yang telah lama menjadi rahasia para nabi, bahwa suara, niat, dan kata memiliki kekuatan yang nyata, bahkan sampai ke tingkat sel. Para peneliti menemukan bahwa frekuensi tertentu bisa mengubah ekspresi gen. Tapi bagi orang beriman, ini bukan hal baru. Kita telah tahu sejak ribuan tahun yang lalu bahwa firman Allah adalah obat, bahwa satu ayat yang dibacakan dengan hati yang lapang bisa mengguncang isi langit dan bumi seseorang. Bahwa bukan hanya hati yang mendengar, tapi juga tubuh. Tubuhmu mendengar ayat itu. Ia mengenalinya, ia tahu asalnya. Dan inilah mengapa banyak orang yang menangis saat mendengar lantunan ayat Quran, bahkan jika mereka tidak memahami artinya. Karena tangisan itu bukan dari pikiran. Tangisan itu adalah respon dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah panggilan balik kepada sumber cahaya. DNA kita, meski dibungkam oleh dosa dan dunia, tetap menyimpan memori spiritual yang tidak bisa dipadamkan. Firman Allah mengetuknya, membangunkannya, menyapanya dengan cinta yang tidak menuntut. Dan dalam sapaan itu, tubuh pun bergetar, seolah sedang diberitahu, "Engkau belum hilang, engkau hanya terlupa." Maka ketika kita mulai kembali mendengarkan kata-kata Allah, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan diam, dengan hati yang hancur, dan dengan jiwa yang terbuka, saat itulah sesuatu mulai berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam, dari dasar, dari inti. Kita bukan sekadar menjadi lebih baik, kita menjadi lebih benar. Karena saat firman-Nya menyentuh DNA kita, kita sedang diingatkan siapa kita sebenarnya, dan kepada siapa kita akan kembali. Bab 2. Firman yang menumbuhkan jiwa. Ada saat dalam hidup di mana jiwa kita seperti tanah yang tandus, kering, pecah, dan kehilangan harapan untuk menumbuhkan apapun. Di saat seperti itulah, kata-kata Allah datang seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia tidak langsung menggelegar. Ia datang perlahan, tetes demi tetes, menyusup ke dalam celah-celah luka. Firman-Nya bukan hanya diturunkan untuk mengatur, tapi untuk menghidupkan kembali bagian dari jiwa kita yang nyaris mati. Dalam setiap ayat ada kehidupan. Dalam setiap bunyi ada penyembuhan.
Dan ketika kita mulai membacanya atau hanya mendengarnya dengan sungguh-sungguh, kita mulai merasa sesuatu sedang tumbuh kembali di dalam diri ini. Ketika Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah petunjuk, obat, dan rahmat, itu bukanlah sekadar metafora puitis. Itu adalah realitas ruhania dan biologis. Firman-Nya punya daya yang tidak terlihat, namun terasa. Setiap kata yang datang darinya membawa frekuensi yang menyentuh sistem tubuh secara utuh. Emosi mulai tenang, nafas jadi lebih dalam, hati yang keras mulai melunak. Bahkan bila tubuhmu letih dan tak mampu berbuat banyak, cukup mendengarkan ayatnya saja, bisa membuatmu merasa seperti disiram dari dalam. Dan sesekali, tubuhmu bisa bereaksi bukan karena suara, tapi karena ia mengenal energi asalnya. DNA-mu sedang mendengar sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Jangan anggap remeh kebiasaan membaca satu ayat saja tiap hari. Karena meski bibirmu mengucapkannya, yang sebenarnya sedang terjadi adalah getaran suci itu masuk ke dalam sel-selmu. Seperti akar kecil yang mulai merambat mencari air. Lama-lama, tumbuh batangnya, lalu cabang, lalu daun. Hingga akhirnya, satu hari nanti, dari dirimu akan keluar buah berupa ketenangan, keyakinan, dan kebijaksanaan. Dan semua itu bermula bukan dari luar, tapi dari sebuah ayat yang menyentuh DNA-mu di tempat paling tersembunyi. Banyak orang mencoba berubah dari luar, mengganti kebiasaan, mengatur ulang jadwal, mengubah gaya hidup. Tapi perubahan sejati dimulai dari dalam. Dan bagian terdalam manusia bukan pikirannya, bukan emosinya, tapi lapisan terdalam dari siapa dia diciptakan, jiwa yang dibungkus oleh DNA yang menyimpan getaran ilahiyah. Saat firman Allah sampai ke titik itu, barulah perubahan itu menjadi nyata dan langgeng. Bukan sekadar fase, tapi transformasi hakiki. Karena kamu tak lagi sekadar ingin berubah, kamu sedang dipanggil pulang. Maka, jangan menunggu semuanya sempurna dulu untuk membuka Quran. Jangan menunggu hidup tenang dulu untuk mendekat. Justru dalam keadaan kacau, ayat-ayatnya paling terasa. Karena jiwa kita sedang kosong, dan firman-Nya hadir sebagai isi yang sejati. Dan bila engkau mendengarnya bukan hanya dengan telinga, tapi dengan tubuh dan kesadaranmu, maka akan terasa jelas bahwa kata-kata Allah bukan hanya menuntun hidupmu, tapi juga menumbuhkan kembali jiwamu yang pernah layu. Sebab memang seperti itulah sifat dari yang ilahi. Ia tidak datang untuk memaksa, tapi untuk menghidupkan. Bab 3. Kesadaran dari dalam. Kesadaran sejati bukanlah sekadar tahu apa yang terjadi di luar. Kesadaran sejati adalah ketika sesuatu di dalam dirimu mulai mengenali asal-usulnya. Ketika tanpa sebab yang logis, engkau merasa digerakkan untuk sujud, untuk menangis atau hanya diam dan merasa damai. Itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa bagian terdalam dari dirimu sedang menjawab panggilan. Dan panggilan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Karena sesungguhnya firman Allah tidak sedang mencari tempat baru untuk masuk. Ia hanya ingin dibangkitkan dari tempat ia telah ditanam sejak awal dalam dirimu. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, itu bukan sekadar pemberian kehidupan. Itu adalah pemberian ingatan. Ruh itu membawa asal. Ia membawa frekuensi surgawi. Ia membawa suara yang tidak bisa dipalsukan oleh dunia. Maka ketika ruh itu mendengar kembali kata-kata Allah melalui ayat-ayatnya, ia langsung merespons. Meskipun akalmu ragu, meskipun emosimu terluka, meskipun tubuhmu lelah, ruh itu tetap mengenal suara asalnya. Itulah sebabnya banyak orang merasa disembuhkan, bukan oleh penjelasan, tapi hanya dengan mendengarkan ayat yang dibaca dengan hati yang jujur. Tubuh kita bukan benda mati. Ia punya memori. Ia merekam trauma, ya, tapi ia juga menyimpan cahaya. Dan cahaya itu bisa dibangkitkan. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan firman yang suci. Dalam kesunyian malam, saat tak ada siapa-siapa, dan kau membacakan ayat dengan air mata, tubuhmu sedang berubah. DNA-mu sedang menyesuaikan getarannya. Sesuatu yang rusak sedang diperbaiki. Sesuatu yang mati sedang dihidupkan. Dan itu semua terjadi tanpa suara keras. Hanya dengan kata-kata darinya yang lembut namun sangat dalam. Banyak yang mencari Tuhan lewat buku, lewat diskusi, lewat debat. Tapi seringkali kita melupakan bahwa Tuhan juga bisa ditemukan lewat diam.
lewat getaran kecil di dada saat mendengar ayat, lewat napas yang terasa lebih lapang saat menyebut namanya, lewat tubuh yang tiba-tiba ingin menangis tanpa tahu mengapa. Itu bukan kelemahan, itu bukan kegilaan, itu adalah kesadaran yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Karena selama ini kau terlalu sibuk mencari di luar, padahal suara darinya sudah lama tinggal di dalam. Maka bila suatu hari kau merasa gelisah tanpa sebab, merasa hampa walau semuanya tampak baik, mungkin itu karena ruhmu sedang haus. Bukan haus air, tapi haus firman. Dan ketika firman Allah kau biarkan masuk, bukan hanya ke kepala tapi ke seluruh dirimu, maka kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan akan mulai terbuka. Dan dari situlah perjalananmu yang sejati dimulai. Perjalanan bukan menuju tempat, tapi menuju asalmu. Tempat di mana kau pernah mendengar suara itu untuk pertama kali. Bab 4. Bahasa langit yang tak pernah hilang. Setiap bahasa di dunia ini memiliki batas. Ada kata-kata yang tak bisa diterjemahkan. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Tapi kata-kata Allah, firman yang turun dari langit, memiliki bahasa yang tak terikat oleh budaya, bangsa, atau logika. Ia bukan sekadar kumpulan huruf. Ia adalah energi. Ia adalah cahaya. Dan yang luar biasa, tubuhmu bisa memahaminya meski pikiranmu belum. Inilah bahasa langit. Bahasa yang berbicara langsung kepada fitrahmu, yang telah lama terkubur di bawah puing-puing dunia. Ketika kita mendengar ayat suci dibaca dengan tulus, bukan hanya telinga yang merespons, ada denyut halus di dalam dada, ada getaran di bawah kulit, ada air mata yang muncul bukan karena sedih, tapi karena sesuatu dalam diri kita seperti akhirnya diingatkan. Seolah-olah selama ini kita berjalan dengan separuh jiwa yang tertidur. Lalu satu ayat datang dan setengah jiwamu itu bangkit. Ia menoleh. Ia mengenal suara itu. Ia berkata, "Aku pernah mendengar ini. Di awal mula aku diciptakan." Dan disitulah proses pulang perlahan dimulai. Firman Allah tidak hanya mengatur hukum-hukum hidup. Ia menyalakan kembali memori spiritual. Ia menghidupkan saraf yang telah mati karena terlalu lama tidak disentuh cahaya. Setiap kalimat yang keluar dari Al-Quran, bila engkau izinkan menembus dinding ego dan logikamu, akan masuk lebih dalam dari yang kau sangka. Bahkan hingga menyentuh dasar dari siapa engkau sebenarnya. Engkau adalah makhluk yang bukan hanya diciptakan untuk hidup, tapi untuk mengingat. Dan yang harus diingat adalah suara itu, kata-kata itu, firman itu. Sains modern telah mengakui bahwa tubuh kita merespons gelombang suara dengan sangat sensitif. Tapi Al-Quran lebih dari sekadar gelombang. Ia adalah suara yang membawa misi. Ia adalah frekuensi yang tidak hanya menggoyahkan materi, tapi membimbing arah jiwa. Bila tubuh kita dibentuk oleh getaran penciptaan, maka wajar jika firman Allah, yang menjadi sumber semua getaran itu, masih bisa menyentuh kita sampai hari ini. Dan bukan hanya menyentuh, tapi menata ulang, menyelaraskan kembali struktur yang telah kacau oleh dunia. Maka jangan heran jika kau merasa damai hanya dengan mendengar satu ayat berulang-ulang. Itu bukan sugesti, itu adalah resonansi. Karena dalam inti dirimu, di dalam setiap helix DNA yang menggulung dalam tubuhmu, ada memori cahaya, ada kode yang mengenal suara Tuhan. Dan ketika kode itu kembali disentuh, tubuhmu tahu, ini bukan suara biasa. Ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah bahasa langit yang tak pernah hilang dan kini ia sedang memanggilmu pulang. Bukan untuk membuatmu lebih kuat, tapi untuk membuatmu kembali utuh. Bab 5. Suara yang tidak bisa didustakan. Dalam hidup ini, ada banyak suara yang berseliweran. Suara ambisi, suara ketakutan, suara dunia yang memintamu untuk terus berlari dan membuktikan diri. Tapi di antara kebisingan itu, ada satu suara yang berbeda. Suara yang tidak mengejar, tidak memaksa, namun selalu hadir. Suara itu pelan tapi menusuk, lembut tapi tidak bisa kau abaikan. Itu adalah suara dari langit yang dahulu pernah menyapa rohmu, sebelum engkau dibungkus oleh tubuh dan lupa. Suara yang kini datang kembali dalam bentuk ayat. Ayat yang, jika kau jujur pada dirimu sendiri, tidak bisa kau dustakan. Kita seringkali berusaha berpaling, mengalihkan diri dengan hiburan dan kesibukan.
Tapi saat malam tiba dan kesendirian tak bisa dielakkan, suara itu muncul kembali. Ia tidak menyalahkan, ia tidak menghukum, ia hanya hadir dan mengingatkan. Firman Allah yang menyentuhmu bukan hanya untuk dibaca atau dilakukan, tetapi untuk didengar oleh bagian dalam dirimu yang sudah lama kehausan. Dan ketika engkau mendengarnya dari tempat sunyi hatimu, tubuhmu mulai merespons. Bukan karena kau paham maknanya, tapi karena tubuhmu ingat asalnya. Ada bagian dari kita yang tidak bisa disentuh oleh logika. Bagian itu adalah wilayah kebenaran yang paling murni, yang tidak tunduk pada argumen atau pengetahuan. Ia hanya tunduk pada suara yang asli, dan suara itu adalah firman dari Rabb-mu. Itulah sebabnya banyak orang yang bahkan belum mengenal agama secara mendalam, tiba-tiba menangis ketika mendengar ayat tertentu. Bukan karena mereka tahu tafsirnya, tapi karena bagian dari dalam diri mereka tahu. Ini bukan suara dari bumi. Ini adalah suara dari tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana kita berasal. DNA kita tidak hanya membawa sifat biologis. Ia membawa warisan spiritual. Sebuah warisan yang ditanam ketika ruh ditiupkan. Dan warisan itu bisa dibangkitkan, tidak dengan teknologi, tapi dengan firman. Kata demi kata yang diturunkan dari langit, bukan untuk menjadi beban, tapi menjadi jembatan. Antara siapa kita sekarang dan siapa kita seharusnya. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan satu ayat yang kamu dengar dalam kondisi hancur. Bisa jadi itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan tubuhmu sedang berkata, aku mengenal ini, aku merindukan ini. Jadi bila engkau bertanya mengapa hatimu tiba-tiba tenang ketika membaca ayat, atau mengapa tubuhmu gemetar saat mendengar Quran, jawabannya sederhana, karena engkau sedang disentuh. Disentuh bukan oleh suara manusia, tapi oleh suara Tuhanmu. Dan tidak ada ciptaan yang bisa bertahan lama dalam penyangkalan saat disentuh oleh keaslian suara penciptanya. Maka biarkan suara itu masuk. Biarkan ia menyapu yang kusut. Biarkan ia membangunkan DNA-mu yang tertidur. Karena di sanalah kebenaran sejati sedang menunggu untuk dikenali kembali. Bab 6. Ketika jiwa menjawab panggilan. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba ingin berubah tanpa tahu dari mana datangnya dorongan itu? Tiba-tiba ingin menjauh dari keramaian, mencari kesendirian. Tiba-tiba ingin membuka mushaf, meski selama ini engkau jauh dari ayat. Itulah saat ketika jiwa mulai menjawab panggilan. Panggilan yang tidak terdengar di telinga, tapi bergetar di kedalaman rasa. Itu bukan kehendakmu semata, melainkan panggilan dari suara yang lebih tua dari seluruh pengalamanmu. Suara yang telah terpatri dalam inti ruhmu sejak awal penciptaan. Dan kini, kata-kata Allah sedang membangunkannya kembali. Ketika firman turun ke bumi, ia tidak turun sembarangan. Ia diturunkan dalam lapisan cahaya, dalam kedalaman waktu, dan dalam bahasa yang tidak hanya berbicara pada otak, tapi pada struktur ruhani manusia. Ayat-ayat itu tidak pernah kehilangan kekuatannya, meskipun telah melewati ribuan tahun. Karena ia tidak tunduk pada usia atau sejarah, ia hidup di luar ruang. Maka saat engkau membaca atau mendengar firman-Nya, engkau sedang membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar dari hidupmu sekarang. Engkau sedang membuka pintu kepada versi dirimu yang pernah mengenal Tuhan dalam keutuhan. Tak banyak yang tahu bahwa tubuh manusia menyimpan ingatan yang lebih luas dari apa yang bisa dijangkau akal. Di dalam sel kita tersimpan ribuan kode yang tidak hanya mengatur pertumbuhan fisik, tetapi juga merekam getaran awal kehidupan. Dan bila engkau izinkan satu ayat saja masuk dengan kesadaran penuh, ia bisa seperti kunci yang memutar kembali sistem yang lama terkunci. Bukan hanya membuka, tapi menata ulang. Menyusun kembali hidupmu dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Karena perubahan sejati bukan datang dari niat semata, tetapi dari respons jiwa yang mengenali panggilan dari Tuhannya. Seringkali kita memaksa diri untuk bangkit dengan logika. Tapi logika hanya bisa mendorong, tidak bisa menyembuhkan. Penyembuhan datang saat getaran suci menyentuh sisi dalam yang selama ini dibungkam oleh dunia. Dan saat firman Allah menyentuh sisi itu, tubuhmu tahu kemana harus berjalan. Bukan karena engkau diajari, tapi karena engkau diingatkan. Inilah mengapa perubahan yang lahir dari perjumpaan dengan ayat-ayat ilahi terasa lebih alami, lebih damai.
Ia tidak mengguncang dari luar tapi mengalir dari dalam. Maka bila hari ini engkau merasa lelah, kehilangan arah, atau sedang mencari jawaban, duduklah dalam diam dan izinkan satu ayat mengetuk pintumu. Jangan paksa untuk mengerti, biarkan ia masuk. Karena saat ayat itu benar-benar menyentuhmu, kau tak perlu penjelasan. Tubuhmu akan tahu, jiwamu akan tenang, dan seluruh sistem dalam dirimu akan menyambutnya seperti kedatangan sesuatu yang sudah lama dirindukan. Itulah titik ketika jiwa menjawab panggilan dari cahaya yang selama ini hanya menunggu untuk disambut kembali. Bab 7. Menghidupkan cahaya yang terpendam. Ada cahaya dalam dirimu yang mungkin telah lama padam, bukan karena ia mati, tapi karena tertutup oleh kabut dunia, luka masa lalu, suara negatif, penyesalan, dan kebisingan batin. Cahaya itu tidak pernah hilang, hanya tersembunyi. Dan salah satu kekuatan yang mampu menghidupkannya kembali adalah firman Allah. Kata-katanya bukan sekadar pedoman moral. Ia adalah aliran daya, energi suci yang mampu menembus lapisan paling dalam dari jiwa dan membangunkan cahaya yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya pengalaman hidup. Ketika engkau membaca ayat-ayat suci, atau bahkan hanya mendengarnya dalam keheningan, engkau sebenarnya sedang mengizinkan dirimu disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Kata-kata Allah bekerja bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke dasar. Ia menembus luka lama, menyapu kabut keraguan, dan menyinari kembali bagian-bagian dari jiwamu yang dulu penuh harapan. Dan anehnya, semua itu terjadi bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan keikhlasanmu. Keikhlasan untuk membiarkan cahaya yang dulu pernah bersinar, kembali mengambil tempatnya. Para sufi dahulu menyebut pengalaman ini sebagai tajalli, penampakan cahaya Tuhan dalam kesadaran manusia. Bukan cahaya dalam bentuk yang bisa dilihat, tapi dalam bentuk pengertian yang dalam dan tiba-tiba. Tiba-tiba engkau merasa tidak sendiri. Tiba-tiba engkau tahu bahwa hidupmu punya makna. Tiba-tiba engkau sadar bahwa semua kesedihan bukanlah hukuman, tapi proses pembersihan. Semua itu datang saat kata-kata Allah berhasil menyentuh frekuensi asli dalam dirimu. Frekuensi yang selama ini tertimbun oleh dunia, namun tak pernah benar-benar padam. Tubuhmu adalah wadah, dan ruhmu adalah nyala yang butuh bahan bakar. Tapi bahan bakar ruh bukan pujian manusia atau pencapaian dunia. Ruhmu hidup oleh cahaya, oleh zikir, oleh kalimat yang berasal dari langit. Maka ketika kau beri dia apa yang sejatinya ia butuhkan, firman dari Tuhan yang menciptakannya, ia bersinar lagi. Tak peduli seberapa gelap masa lalu, seberapa rusak engkau merasa, cahaya itu tetap bisa dinyalakan. Karena cahaya dari Allah tidak datang untuk menyinari yang sempurna, tapi untuk membangkitkan yang tersesat. Jadi jangan tunggu waktu yang ideal. Jangan tunggu hidup tenang baru membaca ayat. Karena ayat-ayat itulah yang justru akan membawa ketenangan. Di tengah kekacauan pun, firman Allah mampu menembus dan menyalakan kembali cahaya dalam dirimu. Dan saat cahaya itu mulai bersinar, engkau akan merasa berbeda. Dunia tetap sama, masalah mungkin belum pergi, tapi cara engkau memandang semuanya berubah. Karena kini engkau tidak melihat dengan mata dunia, tapi dengan cahaya dari dalam. Dan cahaya itu berasal dari suara yang telah memanggilmu sejak awal, suara Tuhanmu. Bab 8. Tubuh ini pernah mendengar surgawi. Ada rahasia dalam tubuhmu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu semata. Sebelum engkau lahir, sebelum engkau punya nama, tubuh ini, atau lebih tepatnya blueprintnya, sudah mengenal sesuatu yang berasal dari surga. Ketika Allah menciptakan Adam, ia meniupkan ruhnya. Dan sejak saat itu, semua keturunannya membawa fragmen suci itu di dalam diri mereka. Jadi, tubuh ini bukan hanya hasil dari sel dan gen. Ia adalah rumah bagi sesuatu yang pernah mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan meskipun kita lupa, tubuh ini tidak pernah benar-benar melupakan. Itulah mengapa saat ayat-ayat Allah dibacakan dengan ikhlas, tubuh kita kadang merinding. Dada terasa sesak lalu lega. Air mata jatuh tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Itu bukan karena kita mengerti maknanya, tapi karena bagian terdalam dari diri kita sedang mengenal kembali suara yang dulu pernah ia dengar. Suara itu bukan asing, ia adalah panggilan pulang. Dan tubuh kita
yang menyimpan memori spiritual dalam setiap selnya, mulai merespons. Bukan dengan logika, tapi dengan getaran, dengan diam, dengan keharuan. Tubuh manusia menyimpan apa yang disebut dalam ilmu spiritual sebagai ingatan primordial. Sebuah kenangan batin yang tidak bisa diakses oleh pikiran biasa, tetapi bisa dibangkitkan oleh frekuensi yang cocok. Dan firman Allah adalah frekuensi itu. Ia tidak hanya menyentuh otak, tapi masuk ke sistem saraf, ke sumsum tulang, ke helai DNA. Karena sejatinya, ayat-ayat itu adalah bahasa sumber, bahasa asal semua ciptaan. Maka ketika dibacakan dengan hati yang jernih, ia menjadi suara yang bisa membuka lapisan-lapisan kesadaran yang tertidur. Engkau mungkin pernah mendengar orang yang bahkan tidak bisa membaca Arab, tapi menangis saat mendengar tilawah Quran. Mereka bukan sedang tersentuh oleh makna teks, tapi oleh getaran suara yang berasal dari rumah asal mereka, surga. Dan tubuh mereka yang telah lama berjalan dalam kebisingan dunia, akhirnya mendengar nada yang selaras. Dan saat itu, tubuh tidak bisa menahan responsnya. Ia menangis, ia diam, ia tunduk. Bukan karena kalah, tapi karena menemukan. Menemukan kembali suara yang dahulu menghidupkannya. Jadi jangan pernah anggap tubuhmu sebagai beban. Ia adalah saksi, ia adalah pengingat. Ia menyimpan catatan spiritual yang lebih tua dari pengalamanmu di dunia. Dan ketika engkau mengizinkan ayat-ayat Allah masuk, tubuhmu mulai membuka lembaran-lembaran itu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Dan dalam proses itu, engkau akan menyadari bahwa tubuh ini bukan hanya alat, tapi adalah bagian dari rencana besar. Karena tubuh ini pernah mendengar surga, dan kini ia sedang dipanggil kembali oleh suara yang sama, suara dari langit. Bab 9, Getaran Ilahi dalam darah kita. Pernahkah engkau bertanya mengapa saat mendengar ayat-ayat tertentu, tubuhmu seperti merespons dengan cara yang tak bisa kau kendalikan? Jantung berdetak lebih cepat, tengkuk terasa dingin, mata berkaca-kaca, bahkan napas terasa berat lalu luruh dalam kelegaan. Itu bukan efek sugesti, itu bukan reaksi psikologis semata. Itu adalah getaran yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Itu adalah frekuensi ilahi yang menyentuh denyut terdalam dalam darahmu. Karena dalam darahmu mengalir bukan hanya oksigen, tapi ingatan. Ingatan tentang perjanjian lama antara dirimu dan Tuhanmu. Perjanjian yang dulu engkau ikrarkan sebelum tubuh ini ada. Dalam kitab suci, Allah berfirman bahwa kita semua pernah bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan kita. Saksi itu bukanlah formalitas. Ia adalah kontrak spiritual yang terekam di setiap bagian dari sistem kita. Maka ketika ayat turun dan didengar dengan jiwa terbuka, seluruh sistem dalam tubuh kita menggigil. Karena dia mengenal itu. Ia mengingat momen agung itu. Disitulah kita bersaksi. Disitulah ruh kita mengiyakan. Dan darah kita menyimpan getaran dari kesaksian itu, menunggu saatnya dibangkitkan kembali. Saat itu terjadi, bukan hanya hati yang merespons, tapi tubuh secara keseluruhan. Ilmu medis belum sepenuhnya memahami bagaimana emosi dan spiritualitas dapat memengaruhi sistem seluler. Tapi para ulama hakikat telah lama berbicara tentang ini. Mereka menyebutnya sebagai syu'ur, perasaan ruhani yang hidup dalam sel, bukan hanya dalam hati. Firman Allah yang diturunkan bukan sekadar instruksi moral, tapi energi murni yang dapat menggugah syuur ini. Maka ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam ayat, ia tak hanya paham, ia bergetar, ia larut, ia tercerahkan, karena ia tidak sedang belajar sesuatu yang baru, tapi sedang kembali ke sesuatu yang lama, yang dulu pernah ia tinggalkan. Tubuh kita bukan lawan dari ruh, ia adalah sekutu jika diarahkan dengan cahaya. Maka jangan heran jika setelah mendengar satu ayat, tubuhmu terasa ringan. Sebab ayat itu bekerja menyentuh bagian-bagian yang tidak bisa disentuh oleh obat atau nasihat manusia. Firman itu seperti air jernih yang menyusup ke sela-sela keringnya tanah hatimu, membasahi kembali, menumbuhkan harapan yang sempat layu. Dan pada saat seperti itu, darahmu bukan hanya mengalirkan kehidupan, tapi juga menyampaikan pesan yang dalam, bahwa engkau masih terhubung. Engkau belum benar-benar hilang, maka jangan anggap remeh satu getaran
yang muncul saat engkau mendengar nama Allah. Jangan abaikan satu helaan napas yang terasa berbeda setelah membaca ayat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari lapisan terdalam dalam dirimu, yang selama ini menunggu disentuh oleh suara asalnya. Suara yang bukan hanya datang dari luar dirimu, tapi yang sudah sejak awal tertanam di dalammu. Suara yang mengenali namamu sebelum kau lahir, dan kini mengetuk kembali melalui firman yang diturunkan dari langit. Firman yang hidup dalam darahmu. Bab 10. Pulang kepada suara yang memanggil. Pada akhirnya, hidup bukan sekadar perjalanan keluar, tapi pulang ke dalam. Pulang kepada suara yang pernah menghidupkanmu sebelum dunia mengenal namamu. Suara yang tidak bisa disamai oleh siapapun, karena ia adalah suara dari sumber asalmu. Dan suara itu, hingga kini, masih memanggil. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah membentak. Ia memanggil dalam keheningan, melalui ayat-ayat yang turun dengan lembut, satu demi satu, agar engkau tidak merasa ditinggal, tidak merasa sendirian. Setiap firman adalah langkah kembali, setiap ayat adalah cahaya di lorong pulang. Banyak orang merasa tersesat karena mereka hanya mencari keluar. Tapi rahasia yang agung adalah ini. Jalan pulang selalu dimulai dari dalam. Firman Allah tidak turun untuk menakut-nakuti manusia, tapi untuk menyadarkan mereka bahwa mereka punya tempat kembali. Bahwa luka yang mereka alami, kesepian yang mereka pendam, kegagalan yang mereka simpan, semuanya tidak pernah membuat mereka kehilangan nilai di hadapan Tuhan. Justru semua itu adalah gerbang untuk kembali. Dan kuncinya ada dalam kata-katanya. Kata-kata yang bisa menembus trauma, melepaskan belenggu, dan membangunkan ingatan yang telah lama tertidur. Kita hidup di dunia yang begitu ramai, tapi seringkali sepi. Ramai suara, sepi makna. Kita dijejali kata-kata setiap hari, iklan, pendapat, nasihat, perintah. Namun hanya sedikit yang benar-benar menyentuh. Tapi ayat Allah tidak bekerja seperti suara dunia. Ia tidak mencuri perhatian, tapi menarik dengan kelembutan. Dan saat ia menyentuh, ia tidak sekadar memberi jawaban, tapi membangunkan memori jiwa. Karena sebenarnya, jawaban itu sudah lama ada dalam dirimu. Kau hanya butuh mendengarnya kembali, dan hanya firman-Nya yang bisa mengaktifkan getaran itu. Jika hari ini kau merasa hidupmu jauh dari cahaya, jangan putus harap. Firman-Nya bukan untuk yang sudah bersih, tapi untuk yang ingin pulih. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan untuk menghina. Semuanya diturunkan untuk mengangkat. Dan saat satu ayat saja menyentuh bagian dalam dirimu, maka seluruh sistem tubuhmu, dari denyut jantung, gelombang otak, hingga helai DNA, akan merespons. Karena tubuh ini, seperti ruhnya, mengenal suara itu. Suara yang dahulu pernah berkata, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan engkau menjawab, "Benar, kami bersaksi." Inilah waktunya kembali. Bukan sekadar kembali membaca, tapi kembali membuka. Bukan hanya membuka kitab, tapi membuka diri. Buka hatimu bagi ayat-ayat yang selama ini menunggu untuk masuk. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan diam yang dalam. Karena suara itu tidak datang dari luar, tapi dari tempat paling tenang di dalammu. Dan saat suara itu kau izinkan menyentuhmu, engkau tidak akan merasa kosong lagi. Karena sesungguhnya, bukan dunia yang harus mengisi dirimu, tapi cahaya dari firman Allah. Cahaya yang sejak awal memang diciptakan untuk membangunkan dirimu yang sejati. Dirimu yang sedang dalam perjalanan pulang. Ketika firman Allah menyentuh jiwa dan tubuhmu, bukan hanya pikiran yang berubah, tapi seluruh hidupmu. Izinkan cahaya itu terus menyinari langkahmu. Dan ingatlah, perjalanan pulang sejati dimulai dari dalam. Terima kasih telah menyimak. Semoga ketenangan dan cahaya dari kata-katanya selalu menyertaimu.